Semangat pagi para distributor NASA yang saya hormati, saya kasih. Pagi ini kita akan membahas mengenai mindset seorang upline. Jadi, kalau Bapak Ibu semuanya pingin agar bisnis NASA Anda cepat berkembang dan tidak tergantung kepada upline Anda, maka biasakan, tanamkan dalam benak Anda, mindset Anda sebagai seorang upline. Maka tema pagi ini adalah mindset sebagai upline. Ini saya bahas karena saya anggap penting, ya, karena kalau Anda sudah membiasakan mindset sebagai seorang upline, ya, Anda akan menjadi seorang yang mandiri, orang yang tidak tergantung kepada upline, tidak tergantung pada jalur sponsorisasi Anda. Upline membantu, alhamdulillah; tidak membantu, tidak masalah. The show must go on. Anda tetap fight dalam menjalankan bisnis NASA ini. Maka kita lihat betapa pentingnya mindset sebagai seorang upline itu. Nah, kenapa? Kita lihat di layar, Bapak Ibu, ya. Profil seorang upline yang ideal, ya, yang memang ini yang harus Anda punya, ya, yang menjadi syarat sebagai seorang upline atau seorang leader. Yang pertama, Bapak Ibu, seorang upline itu adalah tempat bertanya para downline Anda. Anda dianggap serba tahu, mumpuni, apa-apa Anda ngerti. Maka seorang downline akan selalu konsultasi, bertanya kepada para upline-nya. Ya, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, ketika Anda sudah mulai merekrut anggota, ketika Anda sudah mempunyai frontline, apalagi frontline ini berkembang, ya, berkembang, jaringan Anda mulai membesar, maka karakter, profil sebagai seorang upline menjadi syarat mutlak kalau Anda ingin berkembang pesat di bisnis NASA ini. Nah, karena Anda menjadi seorang upline dan Anda tahu profil seorang upline itu adalah tempat bertanya, tempat konsultasi, tempat problem solving, menyelesaikan banyak masalah, ya, di dalam jaringan, di dalam bisnis NASA Anda. Maka karena Anda sebagai seorang upline menjadi tempat bertanya, tempat konsultasi dan sebagainya, maka Anda harus memenuhi profil seorang upline. Ya, maka yang pertama-tama adalah seorang upline harus mempunyai wawasan yang luas, mempunyai pengalaman yang banyak. Nah, bagaimana seorang upline mempunyai wawasan yang luas? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau mindset Anda sebagai upline, Anda harus memenuhi karakter sebagai seorang upline, profil sebagai upline, Anda harus punya wawasan yang luas, maka suka tidak suka Anda harus banyak belajar. Anda harus banyak mengikuti pendidikan di bisnis NASA ini. Ya, Anda bisa akses pendidikan-pendidikan di NASA ini lewat seminar yang diadakan di NASA ini, ataupun lewat Google, atau lewat jejaring sosial, lewat internet dan seterusnya. Ya. Nah, di NASA punya banyak pendidikan, Bapak Ibu. Ada yang namanya klub distributor intensif yang diadakan oleh Diamond Network. Ya. Nah, ini biasanya diadakan 3 hari 2 malam, ya, secara intensif. Ya. Tetapi sekarang sudah mulai tren bahwa banyak support system, jaringan organisasi network yang sudah mampu mengadakan KDI di tempat masing-masing leader itu tinggal. Ya, mereka mengadakan KDI sebagai sarana untuk pendidikan jaringannya. Ya, tetapi di Diamond Network sebagai support system nasional juga menyediakan namanya KDI intensif. Ya, kalau di luar Diamond Network yang sifatnya
network tadi. Ada banyak, ada yang memberi nama KDI Plus, ada yang namanya KDI Fokus, dan seterusnya. Ya. Tetapi materi KDI sudah ada SOP-nya, sudah ada standarnya, Anda bisa ikuti materi yang ada di Dhamma Network, atau materi-materi yang bisa Anda searching di internet. Nah, awalnya ya KDI ini dilakukan selama 2 bulan. Seminggu sekali selama 2 bulan, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi ada 8 kali pertemuan dalam 2 bulan. Nah, ini cocok bagi seorang leader yang mengadakan di kotanya sendiri, sehingga mereka bisa mempunyai waktu yang cukup. Misalnya setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam, mereka belajar satu tema, kemudian praktek. Hari kedua belajar, kemudian praktek dan evaluasi, dan seterusnya. Sampai 8 kali selesai, maka dia lulus dalam KDI. Tetapi tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup, yang bisa datang setiap minggu selama 2 bulan. Maka materi KDI dimampatkan selama 3 hari 2 malam. Maka muncullah pelatihan KDI intensif, KDI fokus, KDI plus, dan sebagainya. Khusus ini diperuntukkan bagi leader-leader atau distributor yang di luar kota, yang tidak mempunyai waktu dan tidak ada leader setempat yang mengadakan KDI, maka mereka bisa datang pada pendidikan KDI intensif yang diadakan 3 hari 2 malam, biasanya di sebuah hotel, ya, menginap di sana, makan di sana. Nah, tentu ada biayanya. Biaya kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta rupiah biayanya. Jadi itu sudah termasuk makan, coffee break, kemudian akomodasi dan sebagainya, ada sertifikat dan sebagainya. Nah, jadi sebagai seorang upline, Anda harus pernah ikut KDI. Entah itu KDI yang seminggu sekali selama 2 bulan atau KDI intensif, ya, Anda harus ikut. Ya. Nanti kalau sudah Anda ikut mungkin lebih dari sekali, boleh loh Anda ikut KDI sampai 3 kali, 4 kali, nanti Anda akan menjadi pemateri KDI. Anda menjadi seorang pembicara di KDI. Nah, itu salah satu pendidikan di NASA yang namanya Klub Distributor Inti. Kemudian ada lagi NDO, New Distributor Orientation. Nah, ini adalah sebetulnya orientasi untuk para distributor yang baru, maka namanya New Distributor Orientasi atau NDO. Ya, ini sifatnya lebih ke pengenalan, kemudian taktis secara strategis yang paling cepat untuk menjalankan bisnis ini dan sebagainya, sekaligus untuk ajang pertemuan antar para leader, ya. Dan ini akan memberikan suasana, semangat, energi positif kepada semua yang hadir. Sehingga seorang distributor baru itu mempunyai semangat dan mempunyai wawasan bagaimana cara memulai bisnis ini. Ya, bagaimana memulai bisnis NASA ini. Dan ini sangat luar biasa, NDO, New Distributor Orientasi. Kemudian yang paling sering dan wajib dilakukan adalah yang namanya home sharing. Nah, home sharing adalah pertemuan di rumah-rumah, ya. Anda sebagai seorang upline atau ketika Anda sudah bergabung, Anda ikut home sharingnya upline Anda, belajar di sana. Ya, konsultasi apapun terjadi dalam home sharing itu, materinya bisa apapun, bisa Anda akses, ya, dari manapun. Ya, itu namanya home sharing. Kumpul di rumah, kemudian diskusi tentang banyak hal tentang bisnis NASA ini. Ya, materinya bisa macam-macam, Bapak Ibu, tentang 8 langkah sukses, bisa. Ya, materi pembahasan produk, boleh, internet marketing, silakan, ya, atau ketemu untuk saling bertukar pengalaman, testimoni, ya, atau trik-trik menjalankan bisnis NASA ala masing-masing sesuai pengalaman di lapangan. Itulah home sharing. Kemudian yang keempat, ada namanya road to success, perjalanan orang-orang sukses, ya, di NASA ini, kemudian datang dari kota ke kota. Nah, Anda bisa mendengarkan trik-trik mereka, kenapa mereka bisa berprestasi di bisnis NASA ini, bagaimana strategi mereka, itu road to success.
ada yang namanya leader training. Nah, leader training ini pertemuan khusus para leader, ya. Bagaimana training of trainer terjadi di situ, mentraining seorang yang menjadi trainer, seorang yang akan menjadi pembicara. Nah, ini leader training, ya. Dan biasanya diberikan oleh seorang crown diamond pematerinya. Nah, yang pesertanya yang sudah dianggap seorang leader, ya. Tentu sudah punya peringkat yang lumayan tinggi di bisnis ini, karena mereka yang akan memanage jaringannya masing-masing, yang harus membentuk suatu good team player dalam jaringannya, sehingga banyak pertemuan-pertemuan yang bisa diakses oleh downline-downline-nya dalam bentuk yang sudah terjadwal, yang sudah ada SOP-nya, dan sebagainya. Itulah leader training. Anda harus ikut supaya Anda menjadi seorang leader. Kemudian ada yang namanya public speaking skill. Nah, di NASA ini pelatihan ini khusus untuk mereka yang ingin mempunyai kemampuan, skill berbicara di depan umum. Karena salah satu kunci kesuksesan, ya, di bisnis NASA adalah kemampuan berbicara di depan umum. Banyak orang-orang sukses di dunia ini, ya, selalu menjadi seorang public speaker yang hebat. Ya, maka kalau Anda ingin sukses di bisnis NASA, Anda juga harus menjadi seorang public speaker yang hebat. Nah, maka di NASA disediakan yang namanya public speaking training. Anda harus ikut. Nah, kemudian juga diperlukan sebuah mental, pola pikir, kemudian sikap yang baik, yang menembus batas. Ini sangat penting menjadi seorang leader, mempunyai sikap, mental, dan pola pikir di atas rata-rata orang normal. Nah, maka di NASA ada pelatihan namanya seminar menembus batas. Anda harus ikut seminar ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu, pendidikan-pendidikan antara lain pendidikan yang ada di NASA yang bisa Anda akses untuk menambah yang namanya wawasan Anda. Ya. Nah, kemudian seorang profil upline itu harus mempunyai pengalaman yang banyak, Bapak Ibu. Nah, pengalaman didapatkan dari mana? Didapatkan dari ketika Anda mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan. Ya, bagaimana teknik prospecting, dengan bicara, dengan presentasi, dengan menggunakan alat, paket info, dan sebagainya. Bagaimana cara memfollow up, bagaimana cara closing, bagaimana cara menjual, bagaimana cara mengatur network, dan sebagainya, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang Anda dapatkan, Anda praktekkan di lapangan, dan ketika terbukti ampuh, terbukti bagus, terbukti bahwa bisnis Anda cepat besar, nah, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang akan membentuk Anda menjadi seorang upline yang hebat. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Anda harus ikut pendidikan untuk meningkatkan semua wawasan Anda, ya, mempraktekkan ilmu yang sudah Anda dapat supaya Anda punya banyak pengalaman. Nah, kemudian Anda sebagai seorang upline, ya, harus mampu memberi motivasi kepada downline-downline Anda. Ya, Anda harus mampu, karena ada yang namanya momentum, Bapak Ibu. Momentum ketika baru semangat, momentum ketika sedang setengah semangat, tapi juga ada momentum ketika kita loyo. Nah, jangan sampai jaringan kita ini ada kesempatan untuk loyo, maka perlu dimotivasi. Ada banyak cara untuk memotivasi, ilmu-ilmu bagaimana memotivasi. Ya, Anda harus belajar bagaimana cara kita memotivasi. Ya, cara memotivasi yang paling klasik adalah sering mengadakan pertemuan. Kemudian sering diberikan ilmu strategi bagaimana sudah berhasil mendatangkan upline, crossline, ataupun siapapun yang sudah berhasil. Ya, ini akan memberikan motivasi. Ya, kemudian mungkin bisa mendatangkan perusahaan supaya perusahaan bisa menyampaikan deskripsi hebatnya perusahaan NASA. Itu juga akan menambah motivasi dan keyakinan para distributor Anda. Ya, datangkan upline-upline hebat Anda. Datangkan
Anda kumpulkan downline-downline Anda, datangkan upline-upline yang hebat, upline-upline yang sudah terbukti hebat, terbukti luar biasa. Atau mereka-mereka yang jago jualan, mampu menjual dengan omset yang banyak, membangun jaringan begitu cepat dan hebat, Anda datangkan. Nah, ini akan memberikan motivasi, ya. Apalagi kalau Anda sudah banyak pengetahuan, banyak pengalaman, Anda sendiri otomatis menjadi seorang motivator. Karena seorang upline harus tahu downline Anda ini butuh motivasi apa, ya. Untuk membangkitkan dia, Anda sebagai seorang upline harus tahu kebutuhan downline Anda. Kalau downline Anda baru kepepet, tidak punya uang, tidak punya duit, maka motivasi yang paling dahsyat buat downline Anda itu bagaimana mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan secepat mungkin di bisnis ini. Kasih trik-trik cara mendapatkan penghasilan real time. Hari ini saya bisa punya penghasilan di NASA. Bagaimana caranya? Itu akan sangat memotivasi buat beliau. Tapi kalau downline Anda yang sudah kaya raya, Anda motivasi tentang penghasilan, mungkin dia tidak akan termotivasi. Anda harus tahu sudut mana supaya downline Anda itu bisa termotivasi. Mungkin dari sudut sosialnya, Anda sentuh jiwa sosialnya. Anda hebat, Anda luar biasa downline saya. Ini banyak masyarakat yang ingin tahu tentang NASA. Melalui Anda akan banyak orang tertolong dari sisi finansial, dari sisi ilmu pengetahuan, sikap mental, dan cara berpikir mereka. Anda bisa berkarya di situ. Nah, dia mungkin tertarik dari sisi sosialnya, sehingga termotivasi. Ya. Atau mungkin Anda meyakinkan downline-downline Anda dengan demo-demo produk, atau training produk, atau ilmu tentang produk knowledge-nya. Anda datangkan ahli-ahlinya, dokternya, ya, bahas tentang jurnal-jurnal bahan aktifnya misalnya. Nah, sehingga distributor termotivasi karena keyakinan yang tumbuh luar biasa. Nah, seorang upline harus mampu memotivasi jaringan dengan berbagai macam cara. Anda harus belajar bagaimana cara memotivasi downline-downline Anda. Anda bisa saja ajak, mari kita tur, keliling, berkunjung ke upline-upline yang sudah berhasil. Ya, Anda bisa kunjungi Pak Agung Setiawan, biar auranya kelihatan, melihat rumahnya, melihat profilnya, melihat kendaraannya, melihat semua yang tampak dilihat dengan mata, itu bisa memotivasi. Ajak ke tempatnya Pak Aksanto Ali, ya, seorang Crown Diamond NASA. Ajak ke upline-upline Anda yang sudah berhasil di bisnis ini. Ajak downline Anda ke kantor, ke perusahaan NASA, tunjukkan kemegahan gedungnya, tunjukkan manajemennya yang hebat, tunjukkan secara performan perusahaan-perusahaan NASA. Perusahaan NASA ini gudang-gudangnya, manajemennya yang solid, dan sebagainya. Ini juga akan mampu memotivasi Bapak Ibu, ya. Banyak pengalaman saya ketika orang nawari NASA nggak tertarik, begitu diajak ke kantor NASA, dia langsung termotivasi karena melihat gedungnya. Wow, megah sekali tempat ini. Bisnis ini ternyata bisnis besar, bukan bisnis acak-acak. Ajak ke gudang, wow, dia juga terpukau karena ngantre produk. Karena begitu banyak produk numpuk dan banyak orang antri untuk mendapatkan produk. Ini tidak harus dengan kata-kata Bapak Ibu. Hanya dengan melihat, motivasi akan muncul. Nah, ini pentingnya kalau kita berkunjung ke kantor, kemudian ke lab Pandansimo, dan sebagainya. Ini akan menambah keyakinan. Apalagi ketemu dengan direkturnya, ketemu dengan technical service-nya, dan mereka diberi kesempatan memberikan materi beliau-beliau ini kepada downline-downline Anda, ini akan berbeda Bapak. Ini akan sangat memotivasi Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, harus selalu kreatif dan penuh inisiatif. Jadi kalau mindset Anda sebagai seorang upline, maka upline itu harus selalu kreatif dan penuh inisiatif Bapak Ibu. Ya, Anda tidak boleh berdiam diri, Anda harus selalu memikirkan. Pikiran Anda harus selalu kreatif. Ini mau saya bawa kemana nih? Saya mau adakan acara ini, saya mau mengadakan ini, itu kreativitas, dan ketika Anda sampaikan, Anda mulai, ini sebuah inisiatif yang luar biasa. Ya,
Anda yang harus mengarahkan. Anda sebagai seorang leader, Anda harus kreatif. Anda harus punya inisiatif. Misalnya, Anda seorang leader, Anda bangun good team player. Ya, good team player untuk membangun jaringan Anda. Kalau perlu dibikin support sistemnya, organisasi networknya, ada pembinanya, ada penasehatnya, ada ketua umumnya, ada sekjennya, ya, kemudian ada sekretaris, ada bendaharanya, ada bagian IT, ada bagian pendidikan, ada bagian yang mengurusi aktivitas, ada pengurus hariannya, ya, ada yang menangani multimedia, menangani alat-alat yang diperlukan dalam pengembangan support system. Kemudian support system yang Anda bikin ini bisa bikin jadwal 1 tahun penuh, dibagikan ke jaringan. Nah, sehingga donan-donan Anda bisa mengakses pendidikan yang Anda bikin bersama tim. Ini butuh kreativitas, ini butuh inisiatif. Tanpa Anda mulai, tidak akan terjadi. Jangan tergantung pada upline Anda, tapi Anda sendiri adalah seorang upline. Anda yang harus membangun itu, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tergantung upline, sementara upline Anda di luar kota, jauh, sementara upline Anda sibuk, tidak punya waktu, Anda tergantung pada upline, Anda selamanya tidak akan pernah berhasil di bisnis NASA ini. Maka mindset Anda, saya ini seorang upline, bukan downline. Maka saya bertanggung jawab bagaimana jaringan saya ini akan besar. Saya harus kreatif, saya harus punya inisiatif. Kreatif, banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Bentuk good team player tadi, bentuk support system, desain-desain yang diperlukan. Ya, bikin konten-konten yang diperlukan untuk jaringan Anda, untuk keperluan online marketing misalnya. Anda selalu punya ide, Anda selalu punya gagasan, ya, kreatif, dan tidak hanya berhenti hanya pada gagasan atau ide, tapi Anda lakukan, Anda punya inisiatif untuk memulai. Nah, maka jaringan Anda adalah jaringan yang teredukasi, jaringan yang tersistem, jaringan yang selalu bergairah, sehingga downline Anda tidak punya kesempatan untuk down. Nah, itu tugas Anda sebagai seorang upline. Ya. Kemudian, diperlukan sikap mental pola pikir yang menembus batas, Bapak Ibu. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi kalau Anda mempunyai sikap mental dan pola pikir yang menembus batas, ini akan diduplikasi cara ini. Ini akan dicontoh oleh downline-downline Anda. Misalnya Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang upline, ya ini mindsetnya sebagai seorang upline. Orang yang ikut distributor NASA rata-rata, ya, presentasi sehari 1 jam misalnya. Tetapi Anda sebagai seorang upline harus memberi contoh sehari, mungkin lebih dari 10 jam, mungkin 15 jam, mungkin 17 jam. Itu artinya Anda mempunyai pola pikir, mental, dan sikap di atas rata-rata orang normal. Malam minggu biasanya orang ngapel, tapi Anda tetap presentasi NASA. Hari Minggu mungkin saatnya Anda holiday, rekreasi dengan keluarga Anda. Anda singkirkan dulu kesenangan ini, Anda singkirkan dulu kemesraan ini dengan keluarga Anda. Anda fight di NASA. Ini adalah sikap di atas rata-rata. Kalau pada umumnya orang ingin punya impian 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, itu adalah orang normal. Tapi Anda sebagai seorang upline harus menjadi contoh, mempunyai impian-impian yang besar. 1 miliar per bulan, why not? Bahkan 10 miliar per bulan, mengapa tidak? Ya toh? Anda ingin menyampaikan impian yang besar, rumah yang mewah, mobil yang luar biasa, rekreasi ke luar negeri, ya, kehidupan aktualisasi diri Anda yang bagus dan sebagainya. Anda mempunyai impian besar yang menembus batas. Anda cara mencapainya juga luar biasa di atas rata-rata. Anda punya mental yang baja, tekun, ulet, dan sebagainya. Ini akan dilihat, ini akan diduplikasi oleh downline-downline Anda. Maka sebagai seorang upline, tanamkan mindset dalam diri Anda sebagai seorang upline, Anda harus mempunyai sikap mental pola pikir yang menembus batas.
maka saya sarankan Anda ikut seminar menembus batas di NASA. Ya. Kemudian seorang upline itu harus bijaksana, Bapak Ibu. Ya, nanti akan banyak ya persoalan-persoalan yang Anda hadapi dengan jaringan Anda, dengan bisnis NASA Anda yang semakin besar, maka permasalahan semakin kompleks. Anda harus menjadi solusi. Anda harus menjadi problem solver yang mampu menyelesaikan masalah di jaringan. Dan Anda harus mempunyai sikap yang bijaksana, win-win solution. Ya, semua merasa dimenangkan, semua merasa diperhatikan. Nah, tentu ini Anda harus latih. Kalau Anda punya banyak wawasan, Anda punya banyak pengalaman, Anda terbiasa menyelesaikan masalah-masalah, maka Anda adalah upline yang hebat. Karena downline Anda ketika datang konsultasi akan terpuaskan. Ketika downline Anda punya masalah, datang kepada Anda sebagai upline akan terpecahkan masalahnya. Dia akan semangat, dia akan selalu termotivasi, dia akan merasa terlindung, dia akan merasa ada yang mengarahkan bagaimana dia berhasil di bisnis ini. Ya, karena Anda sebagai seorang upline adalah tempat untuk bertanya, konsultasi, untuk mendapatkan motivasi. Maka Anda harus menjadi seorang yang bijaksana, menjadi seorang problem solver yang hebat. Ya. Kemudian, nah, Anda harus menjadi panutan yang baik. Karena sekarang ada kata-kata kalimat yang tren di bisnis NASA, ikuti apa kata upline. Ya. Ikuti apa kata upline. Pokoknya manut sama upline. Nah, karena ini sudah begitu tersosialisasi di jaringan, ya, mereka tertanam dalam benak mereka bahwa kalau mau sukses di bisnis NASA, ikuti kata upline. Nah, karena Anda sebagai seorang upline, Anda akan diikuti, Anda akan menjadi contoh dan panutan, maka Anda harus menjadi panutan yang baik dalam segala hal, Bapak Ibu. Ya, dalam segala hal. Bagaimana Anda sebagai panutan harus banyak belajar, harus memberi contoh rajin dalam pertemuan, harus memberi contoh kebijaksanaannya, menyelesaikan masalah win-win solution. Anda harus menjadi contoh personal branding Anda. Ya, personal branding itu cara bicara, sikap Anda, cara berpakaian Anda, ya, cara membawakan diri, cara komunikasi dengan orang lain. Ya, ini akan diikuti apapun yang Anda lakukan, downline akan mengamati, downline akan meniru cara Anda. Kalau Anda menirukan cara yang salah, maka semua akan salah. Kalau Anda bersikap tidak baik, akan ditiru oleh downline Anda yang bersikap tidak baik, maka jaringan juga akan tidak baik. Banyak contoh yang tidak baik. Misalnya, Anda suka meng-hijack downline orang lain atau crossline Anda. Misalnya ada seorang stokis, ada orang daftar di tempat Anda bujuklah jadi downline saya, nanti saya bina. Ini contoh sikap yang tidak baik. Ini jelas merugikan orang lain, yang capek-capek presentasi, yang capek-capek membina, ketika dia sudah mau bergabung, Anda hijack. Ini kejahatan luar biasa di bisnis ini. Nah, tapi kalau Anda sebagai seorang upline melakukan ini, berbahaya Bapak Ibu. Ini akan ditiru oleh downline-downline Anda. Dan sudah pasti jaringan Anda sendiri akan hancur. Kenapa? Karena orang lain marah pada kita. Orang lain tidak suka dengan cara kita. Mereka juga akan membalas cara kita. Sehingga justru bukan perkembangan yang baik, tetapi saling membunuh, saling merugikan, dan saling menghancurkan. Ini membuat kita tidak akan pernah berhasil di bisnis ini. Ini contoh hal yang buruk. Bisa jadi Anda menjual dengan harga murah, ini juga cara yang tidak baik, karena akan merugikan mereka yang sudah bisa berjualan dengan harga sesuai ketentuan, tapi Anda melanggar dengan menjual lebih murah, ini juga akan ditiru oleh downline-downline Anda. Maka jangan ikuti
cara ini. Nah, Anda harus menjadi seorang upline yang baik, yang layak untuk diikuti downline-downline Anda. Dalam segala hal, Bapak Ibu. Dalam segala hal, ketekunan Anda, keuletan Anda, kreativitas Anda, inisiatif Anda, semua akan dilihat oleh downline-downline Anda. Ya. Nah, ini adalah minimal ada 6 hal, ya, yang harus Anda punya, karena Anda sebagai seorang upline. Ingat, kalau Anda ingin besar di bisnis NASA ini, mindset Anda adalah mindset seorang upline, bukan seorang downline. Karena seorang upline adalah tempat bertanya, tempat konsultasi, maka Anda harus menjadi orang hebat. Karena downline-downline Anda akan merasa terlindung, merasa terbina oleh karena kehebatan Anda sebagai seorang upline. Tetapi Bapak Ibu, ya, jangan terbalik. Jangan sampai mindset Anda itu mindset seorang downline. Ya. Kalau Anda mindsetnya sebagai seorang downline, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda akan mengalami yang namanya ketergantungan kepada upline. Ya. Anda akan ketergantungan kepada upline. Mau presentasi nggak berani, harus ada upline. Mau belajar marketing plan, tergantung pada upline. Upline nggak ada, Anda nggak akan pernah belajar marketing plan. Ya, mau presentasi nggak berani, butuh upline. Selama upline nggak ada, Anda nggak presentasi. Ya, semua tergantung kepada upline. Bisnis NASA Anda jalan tidak jalan tergantung upline. Itu kalau mindset Anda di otak Anda sebagai downline. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya upline menjadi kambing hitam kalau bisnis NASA Anda tidak berhasil. Itu yang terjadi. Wah, kami tidak bisa berhasil di bisnis NASA karena upline kami jauh. Harus 1 hari perjalanan. Atau upline saya cuek. Saya tidak berhasil di NASA karena upline saya tidak care, tidak perhatian, tidak mendukung. Ya. Karena upline saya bodoh, karena upline saya tidak pinter. Ditanya plonga-plongo, nggak tahu apa-apa. Sehingga saya pun tidak berhasil di bisnis NASA ini. Karena upline saya tidak mendukung, upline saya yang tidak mumpuni, upline saya yang tidak pinter alias bodoh dan sebagainya. Sehingga upline Anda menjadi kambing hitam atas kegagalan Anda di bisnis NASA ini. Nah, ini bahayanya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau mindset Anda mindset sebagai seorang downline, Anda akan ketergantungan pada upline Anda. Anda akan sering menyalahkan upline Anda. Ini berbahaya. Sehingga bisnis NASA ini tergantung pada upline. Padahal sesungguhnya bisnis ini tidak tergantung pada upline Anda. Tergantung pada diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menyikapi bisnis ini. Ya, saya di NASA awal-awal bergabung tidak tergantung pada upline saya. Saya mau sukses, saya harus memintarkan diri saya harus punya banyak pengalaman di bisnis ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa pandai, punya banyak wawasan dan pengalaman di bisnis NASA. Saya akan cari kemanapun, saya akan berjuang. Karena saya sebagai seorang upline menjadi tempat bertanya downline-downline saya. Upline mau membantu, alhamdulillah, tidak membantu, tidak masalah. Karena bisnis saya tidak tergantung pada upline. Maka sejak awal menjalankan bisnis NASA ini, saya tidak memikirkan upline mau bantu atau tidak bantu. Saya fight, saya harus sukses di bisnis NASA. Dan terbukti. Ya, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kalau upline bantu, alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi dengan saya banyak ikut pelatihan, saya banyak melakukan, saya punya banyak wawasan dan pengalaman, sehingga saya sendiri menjadi tempat bertanya downline-downline saya. Dan terbukti berhasil. Terbukti saya sudah Crown Diamond Director di bisnis ini. Bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan, bisa ke luar negeri, bisa menyekolahkan anak ke tempat-tempat ke sekolah-sekolah favorit, saya bisa aktualisasi diri, saya bisa mengembangkan hobi saya dan sebagainya, saya punya kebebasan waktu, kebebasan finansial, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya, saya tidak mau tergantung kepada upline.
saya sendiri adalah seorang upline bagi downline-downline saya. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, mindset Anda, tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda seorang upline, bukan seorang downline. Maka pinterkan diri Anda, bikin Anda punya banyak pengalaman, ikuti semua pelatihan. Anda harus menjadi panutan, Anda harus menjadi orang yang hebat di mata downline-downline Anda. Itu inti dari bahasan pagi ini Bapak Ibu. Ya, jadi pagi ini kita cukupkan dulu bahwa kalau Anda ingin mempunyai bisnis yang besar, maka tanamkan dalam diri Anda seorang upline. Baik Bapak Ibu yang saya cintai, demikian materi pagi ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati, semoga bermanfaat, dan saya tunggu Anda di puncak karir Crown Diamond Director. Semangat pagi!